Sosok yang hadir hari ini luar biasa, apalagi kalau Bapak dan Ibu melihat CV beliau, perjalanan intelektual beliau itu minal masyriq ilal maghrib, dari barat sampai ke timur. Ini luar biasa. Belajar metodologi pula. Saya mohon ditampilkan Buya Syakur CV-nya. Jadi beliau ini sebagai pendiri pondok pesantren, jadi rasanya kita perlu banyak memahami pemikiran-pemikiran beliau dan pengalaman beliau yang sudah 30 tahun berdakwah. Nanti kita akan memahami dan mengkritisi lebih dalam lagi terkait dengan moderatisme beragama. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat perjalanan intelektual beliau, legacy intelektualnya itu luar biasa. Minal masyriq ilal maghrib, dari timur sampai ke barat, ini luar biasa. Sekali lagi kita beri aplaus untuk narasumber kita Buya Syakur yang luar biasa. Bapak Ibu, kemudian kita juga kehadiran pembicara yang kedua. Beliau ini mungkin sudah tidak asing di kalangan dosen Nahdlatul Ulama. Beliau salah satu generasi muda Nahdlatul Ulama, Pak Dr. Kiai Haji Mularwan. Mungkin saya mohon maaf tadi saya ingin menyapa dulu. Apakah reba Pak Doktor? Baji-baji ya Pak ya. Buya, piye kabare Buya? Ape-ape. Karena moderatisme itu kita menghargai perbedaan Bapak Ibu. Beliau ini juga perjalanannya ternyata dari timur sampai ke ujung Tangerang ya Pak. S2 S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau kebetulan satu alma mater dengan saya di S2-nya di Pemikiran Islam. Jadi rasanya hari ini kita akan mendalami, mengkaji dan menganalisis pemikiran-pemikiran kedua beliau yang luar biasa tentang moderatisme. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kita beri tepuk tangan untuk dua narasumber kita yang luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, Qori'ah mengutip, membacakan ayat suci Al-Quran yang intinya bahwa di dalam kitab suci kita sudah digarisbesarkan tentang bagaimana kita menjadi umat yang wasaton, yang moderat. Moderat itu apa sih? Negara kita ini kan negara yang heterogen dari suku, bangsa, dan agama. Saya tadi mengutip hasil riset dari PPIM UIN Jakarta. Saya bacain karena ini riset orang lain, bukan riset saya. Ada hasil riset dari PPIM tahun 2021 tentang moderasi beragama di kalangan mahasiswa muslim, karena kita hari ini peningkatan kualitas SDM dosen NU. Jadi hasil riset ini menunjukkan bahwa nilai empati eksternal dan internal yang merupakan turunan konseptual moderasi beragama dari aspek toleransi cenderung rentan di kalangan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di 3 perguruan tinggi keagamaan negeri, UIN Jakarta, UIN Bandung, dan UIN Jogja. Itu kasus di UIN negeri. Bagaimana dengan kasus di universitas-universitas negeri umum dan universitas negeri swasta atau universitas swasta? Ini mungkin akan jauh lebih spektakuler hasil penelitiannya Bapak dan Ibu. Nah, moderasi beragama ini apakah menjadi solusi? Pak Kiai dan Pak Dr. Mularwan, sebenarnya moderasi beragama itu apa sih gitu kan? Tadi Pak Andi mengungkapkan jangan-jangan kita ini hanya moderasi pikiran, tapi kemudian kita tidak moderat dalam bersikap gitu. Kemudian kenapa kita perlu moderasi beragama? Lalu kemudian karena kita berada di perguruan tinggi, bagaimana model pengarus utamaan moderasi beragama di lembaga pendidikan? Karena kami semua nanti mendidik dan mengajarkan di lembaga pendidikan. Nah, mungkin tanpa berpanjang kalam Pak Kiai dan Pak Doktor, tadi Pak Doktor sudah bisik-bisik dengan saya Bu ya, karena beliau katanya mau jalan ke Makassar. Jadi saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Doktor Mularwan untuk mempresentasikan, menganalisis pemikiran-pemikiran beliau tentang moderasi beragama. Saya berikan waktu, mohon izin 30 menit Pak Doktor. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Pertama-tama yang kita hormati dan kita banggakan Prof. Komarudin MSI selaku Rektor UNJ. Ini para sahabat ini, Buya Syakur ini banyak, dari Bapak Kepala Biro Dikmental Pak Gunas, Pak Warek 3, teman-teman dari ISNU, Pak Ketua atau yang mewakili Pak Ketua, Mas Fahrul Ismaini, teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebenarnya begini Bu moderator ya, kalau Buya ngomong duluan, nanti saya ngomong nggak ada lagi yang dengerin. Jadi saya nanti tidak akan banyak ya memberikan materi ya, karena teman-teman tadi ini saya lihat semuanya dari tadi nungguin Buya, bukan nungguin saya. Ini kan lagi Piala Dunia nih, jadi saya tidak mau menggiring bola. Saya hanya akan mengumpan bola, memberikan bola kepada Buya, nanti Buya yang akan menggolkan. Jadi dan terus terang ini sangat-sangat momentum yang sangat luar biasa bagi saya, bisa duduk bersama Buya Syakur. Selama ini ya mungkin sekitar 2 atau 3 tahun belakang ini Buya sangat viral. Nah, siapapun pasti mengenal Buya dari ceramah-ceramahnya di YouTube Buya Syakur. Saya termasuk yang sangat sering mengikuti pemikiran-pemikiran Buya, pengajian-kajian Buya Syakur lewat YouTube. Teman-teman semuanya, kalau kita berbicara tentang moderasi beragama, nah, ini sebenarnya sudah sangat banyak sekali dikaji. Nah, di Kemenak itu sendiri itu ada program moderasi beragama, dulu dicetuskan oleh Menteri Agama sebelumnya Pak Lukman Hakim ya. Nah, jadi ada 4. Jadi saking banyaknya sekarang gerakan kajian moderasi beragama, ini hampir semua tema-tema keislaman. Kalau seminar sekarang Buya, itu semua berkaitan dengan wasatiyah. Sampai indikator wasatiyah Islam ini, moderasi beragama ini sudah banyak. Ada yang versinya Kemenak. Kalau versinya Kemenak itu 4: komitmen kebangsaan, toleransi, apalagi anti kekerasan, dan menerima budaya, menerima akulturasi antara Islam dengan budaya. Ada juga versinya Al-Azhar. Nah, ini versinya Al-Azhar itu 8. Nah, indikator dari moderasi beragama itu versi Al-Azhar. Nah, ini sebenarnya tadi saya sangat deg-degan ya. Ini masih sangat grogi, bisa duduk bareng sama Buya, tapi karena sama-sama alumni Al-Azhar udah kita berani saja. Nah, jadi Al-Azhar itu punya 8 indikator moderasi beragama. Yang pertama itu adalah as-sanadiyah. Nah, ini kemarin disampaikan oleh Syekh Osama ya. Ini Syekh Osama baru datang. Jadi Syekh Osama itu adalah ulama Al-Azhar yang sangat brilian sekarang untuk generasi muda. Itu umurnya masih 40-an 50-an Bu ya. Kalau yang generasi sebelumnya kan ada Syekh Ali Jum'ah, ada Ahmad Thoib. Yang pertama adalah as-sanadiyah. Jadi indikator moderasi beragama itu menurut Al-Azhar itu as-sanadiyah. Apa itu as-sanadiyah? Ulama yang moderat adalah ulama yang memiliki sanad keilmuan. Nah, atau ulama yang belajar dari guru. Nah, jadi kalau seorang ustadz, kalau seorang dai, kalau seorang ulama itu tidak memiliki sanad, tidak memiliki guru,
maka menurut Al-Azhar, atau tidak belajar dari guru, tidak diajarkan oleh guru, itu susah menjadi moderat. Atau paling tidak, sekarang ini kan banyak ya Ustadz YouTube, banyak penceramah-penceramah di YouTube, termasuk Buya. Termasuk Buya. Tapi Buya itu kan belajar dari ulama besar, belajar dari Mesir, belajar sampai ke London ya Buya ya, sampai kemana-mana, belajar dari guru. Nah banyak sekarang ustadz-ustadz, nah ini di sekolah-sekolah, bahkan di kajian-kajian, yang baru hafal 5-10 hadis, itu pun hadisnya tidak lengkap. Nah itu sudah berani mengkafirkan atau membid'ahkan orang-orang yang belajar dari pesantren yang sudah mengkhatamkan banyak kitab hadis. Itu kan banyak seperti itu. Nah, jadi orang yang tidak belajar sama guru, ini as-sanadiyah ya kalau di Al-Azhar, orang yang tidak belajar sama guru, belajar langsung, tidak diajar langsung, susah menjadi moderat. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin, ini kan tidak semua orang harus di pesantren ya, tidak semua orang harus di pesantren, tidak semua orang menjadi ahli agama, tapi paling tidak mengikuti guru atau mengikuti ceramah-ceramah yang jelas sanad keilmuannya. Nah itu yang pertama. Jadi banyak versi moderasi beragama itu, tapi menurut saya kita sudah harus bergerak ya beyond moderatism. Kita sekarang ini harus berpikir bagaimana setelah moderatisme itu, bagaimana setelah moderasi beragama. Nah, ini kan sudah banyak nih setiap hari, setiap saat, setiap kajian-kajian semua ngomong moderasi beragama. Tetapi ketika kita sudah paham moderasi beragama, apakah kita sudah bisa berpengaruh dengan pemahaman kita moderasi beragama itu? Ini yang sangat penting. Nah, jadi bagaimana moderasi beragama itu bisa menjadi living values. Makanya seorang ulama Mesir ya, Rifa'at Tahtawi itu abad berapa itu? Abad ke-19 ya. Dia lahir 1801, Rifa'at Tahtawi. Mengatakan bahwa yang dibutuhkan itu pada waktu itu dan sangat relevan dengan sekarang, bahwa yang kita butuhkan sekarang itu adalah alim, nasyati, watani, nasyid ya. Jadi ulama yang aktivis. Nah, kenapa? Karena waktu itu Rifa'at Tahtawi melihat di daerahnya banyak ulama, ya, banyak ulama, tetapi hanya di pesantren saja, tidak mau memikirkan masyarakat. Nah, makanya ulama-ulama atau orang-orang yang ini kan di Indonesia itu banyak sebenarnya ulama-ulama moderat, di pesantren itu banyak sekali. Nah, tetapi yang disayangkan sekarang, tetapi ini sudah mulai geliatnya sudah mulai muncul, banyak ulama yang tidak mau muncul. Ini Buya Syakur sudah muncul, ini udah sekian lama di kampung ya. Jadi sudah nasyiti, paling tidak nasyiti itu aktivis ya. Paling tidak sudah menjadi aktivis media sosial untuk menyampaikan ide-idenya. Nah, walaupun nggak gabung secara aktif di organisasi di NU atau di Muhammadiyah misalnya, tetapi Buya ini sudah apa? Buya ini sudah sangat aktif di media sosial, sehingga pemikiran-pemikiran yang moderat, toleransi beragama, sufisme dan lain-lainnya itu bisa dinikmati. Nah, sehingga nantinya kita bisa bertransformasi. Nah, kita bisa bertransformasi dari silent majority. Nah, moderat ini banyak, tetapi dia menjadi silent majority. Dari silent majority menjadi active majority. Nah, ulama-ulama atau santri-santri yang moderat itu sebenarnya banyak, ya, sangat-sangat banyak sekali di Indonesia, cuma tidak muncul. Nah, oleh karena itu kita harus berpikir transformatif. Jadi harus muncul ke publik, harus aktif. Kalau misalnya makanya di UNJ ini kan banyak nih, sebenarnya banyak ulama, banyak santri.
Makanya yang santri yang merasa moderat, ayo gabung sama Pak Andi nih. Ayo gabung sama Pak Andi, entah di ISNU atau di NU, untuk kita sama-sama bergerak, ya, mengkampanyekan, mempengaruhi masyarakat. Jangan hanya diam. Nah, makanya untuk 5 tahun belakangan kita bersyukur tuh, itu di medsos, kaum moderat, ulama-ulama moderat, ya, termasuk Buya, itu sudah sangat banyak followernya, sudah banyak diikuti. Sebelum-sebelumnya yang mendominasi media sosial, yang mendominasi YouTube itu ya kelompok kanan. Mohon maaf, kelompok kanan yang paling banyak. Ya, yang yang takfiri, yang suka membida-bida, itu banyak sekali didominasi. Tapi menurut penelitian, ya, media sekarang itu sudah mulai berimbang, Buya. Termasuk ya konten-konten yang dibuat oleh timnya Buya, ya, tentunya bukan Buya yang merekam sendiri, tetapi konten-konten itu dibuat ininya. Jadi kita membutuhkan seperti zamannya Rifa'ah Tahtawi di situ, abad ke-19, ya, orang-orang guru-guru Al-Azhar itu hanya terpaku di kampung, nggak mau terlibat di masyarakat, akhirnya digugah oleh Rifa'ah Tahtawi untuk keluar. Makanya Rifa'ah Tahtawi itu kan sampai di Prancis, bahkan diutus oleh Al-Azhar untuk menjadi delegasi pemerintah Mesir kalau tidak salah ke Prancis untuk belajar di Prancis. Nah, makanya ayo yang merasa moderat. Nah, ini kalau membicarakan ideologinya atau pemahamannya ini panjang, nanti Bu yang jelaskan. Saya hanya ingin sedikit mengajak teman-teman, ayo kita aktif. Nah, menjadi aktivis-aktivis, menjadi aktivis-aktivis kelompok moderat. Jangan takut. Nah, jangan takut untuk menyampaikan ceramah-ceramah, jangan takut untuk menyampaikan kajian-kajian. Nah, jangan takut untuk menyampaikan ide-ide tentang moderasi beragama itu. Nah, sehingga nanti kita bisa beranjak dari al-aghlabiyah as-samita, itu al-aghlabiyah as-samita, jadi silent minority, kemudian menjadi al-aghlabiyah an-nashita, untuk menjadi mayoritas yang aktif, active majority. Nah, ini sudah mulai kelihatan hasilnya. Kalau kita lihat kampanye-kampanye moderasi beragama itu, alhamdulillah sudah mulai kelihatan. Kemudian yang terakhir, nah, yang kita butuhkan sekarang adalah ulama wasati, alim wasati, munfatih, harakian wa fikrian. Nah, jadi ulama yang inklusif, ya, ulama yang inklusif, yang terbuka. Tadi tentunya aktivis, tidak hanya terbuka tapi juga aktivis, fikrian wa harakian, baik pemikiran maupun gerakan. Karena ada ulama-ulama, ada ustadz-ustadz yang aktif, banyak sekali aktivis di kampus ini banyak, Pak Andi. Kita tahu banyak aktivis, tetapi dia inklusif. Nah, dia hanya mengajak mahasiswa-mahasiswa untuk bergabung di kelompoknya, tetapi tidak terbuka, atau gerakan bawah tanah. Ini banyak lembaga-lembaga, banyak organisasi-organisasi, dia aktif tapi dia inklusif. Nah, eksklusif, dia tertutup, sangat-sangat tertutup. Kenapa? Karena ada agenda tertentu, ada visi tertentu. Nah, ini yang harus kita lawan. Nah, kita membutuhkan saat ini ulama yang nasyid, yang aktivis, tetapi juga inklusif, tidak eksklusif. Nah, di Kampung Buya itu kan ada lembaga yang sangat eksklusif, ya, pemikirannya, ya. Ya, ada pesantren sangat besar sekali. Nah, itu contoh kelompok yang aktivis, ya, santri yang aktivis tapi dia eksklusif. Nah, kita harus imbangin ini, kita harus menjadi kader-kader Islam moderat, kawadir wasatiyin, yang mufatih, yang inklusif, yang terbuka, baik pemikiran maupun gerakan. Jadi pemikiran, apa maksudnya fikrian wa harakian? Nah,
Kalau misalnya nih NU ya, ini ISNU, itu pemikirannya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Siapapun bisa mengakses. Nah, siapapun, apa ideologinya NU? Ideologinya fikihnya Syafi'i dan ulama mazhab, apalagi teologinya Asy'ariyah dan Maturidiyah, apalagi tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi, itu terbuka. Ya, website ininya pun bisa, semuanya terbuka, nggak ada yang tertutup. Nah, jadi tetapi berbeda dengan kelompok-kelompok atau gerakan yang aktivis tetapi tertutup. Kalau ketua umumnya aja kita nggak tahu. Ada gerakan Islam, sebutlah khilafah, itu semua menutupi ininya. Nah, kenapa tertutup? Karena ada agenda. Nah, ini bertentangan dengan ajaran Islam. Pokoknya sampaikan saja. Kenapa masih tertutup? Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua ya, ada dua sekarang yang kita butuhkan untuk beyond. Jadi beyond atau ma ba'dal wasatiyah. Nah, itu kita istilah. Kalau di Islamism juga ada post Islamism. Ada Islamism, ada post Islamism. Nah, sekarang kita harus berpikir ma ba'dal wasatiyah. Apa setelah wasatiyah, setelah agenda-agenda seminar-seminar, kajian-kajian wasatiyah itu, dan kita mampu memahamkan masyarakat, apa setelah itu? Nah, kita harus aktif ya, menjadi kader-kader wasatiyah, ulama-ulama yang aktif dan kader-kader yang inklusif ya, bukan eksklusif. Saya kira itu sedikit dari saya. Saya tadi sudah menyampaikan, hanya mengumpan bola saja kepada Buya. Nanti Buya yang menjelaskan apa itu wasatiyah dan bagaimana kita menjadi generasi dan umat masyarakat yang moderat, baik fikrian maupun harakian. Demikian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. K. Mulyawarman. Bapak dan Ibu tadi sudah diberikan gambaran ya Pak Mulyawarman bahwa era literasi digital ini memang harus direspon, bukan hanya oleh generasi Z tapi juga oleh lembaga-lembaga keagamaan, termasuk dalam hal ini adalah lembaga keagamaan Islam yaitu NU. Dan di era post wasatiyah ya, post wasatiyah, atau kalau kita mengenal postmodernism, post wasatiyah ini kita harus merespon era literasi digital itu dengan cara ya kita harus aktif. Ya memang betul, karena memang sebelumnya di literasi digital ini wacana keagamaan itu dikuasai oleh gerakan-gerakan atau pemikiran-pemikiran dan gerakan yang lebih cenderung ke arah kiri, mungkin ya, kiri dan kanan, dan organisasi-organisasi keagamaan yang mengarah ke, atau organisasi keagamaan besar di Indonesia ini memang harus terus merespon, dan kita sebagai generasi ya harus bisa aktif di era tersebut. Terima kasih Pak Mulyawarman atas paparannya. Selanjutnya mungkin kita akan lebih banyak mendengarkan paparan dari Buya yang luar biasa, pengalaman beliau bagaimana sebenarnya moderatisme, kemudian bagaimana sih sebenarnya sikap moderat khususnya bagi kami di perguruan tinggi, dan kemudian bentuk-bentuk moderatisme atau pengarustamaan moderatisme di lembaga pendidikan itu harus seperti apa. Saya berikan kesempatan pada Buya untuk memberikan analisis yang dalam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Yang sangat saya hormati Bapak Rektor, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tadi moderator mempertanyakan moderasi beragama itu apa sih ya? Untuk memperjelas, saya perbandingkan dengan moderasi bercinta, moderasi beragama dan moderasi bercinta. Kalau moderasi beragama dilarang ekstrim, dilarang radikal. Kalau moderasi cinta harus ekstrim dan harus radikal. Kalau enggak serem. Ya, kita ini nggak serem, Bu.
Jadi begini persoalannya. Sejak era reformasi itu mulai muncul percakapan-percakapan di masyarakat, dari musola-musola, masjid, pasar, warung kopi. 7 kalimat yang pernah dihilangkan dari Piagam Jakarta itu berkewajiban melaksanakan syariatnya. Mulai dipertanyakan. Sekarang sudah masuk medsos ya, dibicarakan medsos macam itu. Saya menjawab kepada mereka, silakan bicarakan. Ini kan kesepakatan kita mendirikan negara ini, sudah final disepakati. Tapi dulu kan katanya ada masalah juga. Begini masalahnya, Jepang tidak akan melepaskan Indonesia apabila Piagam Jakarta itu masih ada 7 kalimat. Tetap berkeras karena Jepang mengatakan, aku mengusir Belanda itu harganya mahal. Bukan saya tidak setuju Indonesia merdeka, setuju asal 7 kalimat dihapuskan. Kembali lagi kepada para ulama, nggak bisa. Itu kan berkewajiban melaksanakan syariatnya bagi orang yang memeluk agama Islam, yang tidak nggak perlu. Itu kan untuk kita. Tapi nggak bisa. Jadi pusing juga Bung Karno nih. Ini menurut ceritanya seperti itu. Kalau sekarang kita tidak proklamirkan kemerdekaan ini, mumpung Jepang dalam keadaan lumpuh karena dibom, ya, Hiroshima dan Nagasaki-nya, mungkin kita tidak bisa merdeka. Jadi bolak-balik berunding, akhirnya ada terucap oleh Bung Karno, Pak Kiai, sudah setuju saja dulu, yang penting kita merdeka. Kita proklamirkan. Nanti setelah itu bisa kita bicarakan lagi, itu persoalannya. Jadi kalau begitu ceritanya, berarti Bung Karno bohong kepada Jepang, Bung Karno bohong sama ulama dong. Betul enggak? Berarti bohongnya. Sudah kita final, kita ada konsensus, kita hormati. Saya tidak mau berdebat dalam sejarah itu. Tetapi andai kan iya, lalu implementasi aplikasi syariat Islam di Indonesia ini, saya katakan ada masalah di dalam sejarah Islam sendiri, bahwa kodifikasi hukum Islam itu tidak dilakukan oleh lembaga atau institusi resmi negara, tapi itu personal, pribadi Imam Syafi'i, pribadi Imam Maliki, pribadi Hanafi, pribadi Hambali, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, pribadi-pribadi yang hasil studinya saling bertabrakan, saling berbeda sama sekali. Imam Syafi'i, perempuan wajib harus pakai wali. Abu Hanifah tidak perlu pakai wali. Imam Syafi'i nyenggol perempuan batal wudunya, Imam Maliki tidak batal. Itu hasilnya, dan tidak pernah ada kompromi. Sehingga di suatu negara Islam itu pengadilannya ada 4. Ini cerita Abdul Qayyim Al-Juziyah, ya, bahwa dia sebagai hakim di mahkamah Maliki. Makanya orang Islam tidak boleh talfik. Jadi ditanya, kamu talfiknya apa? Sampai ya mahkamah sana. Bayangkan, mungkinkah di negara modern abad ke-21 ini ada 4 pengadilan yang berbeda? Ini yang jadi persoalan. Dan sampai sekarang terus terjadi pertengkaran. Gara-gara imamnya itu habis salaman sama istrinya, langsung jadi imam, tidak wudhu lagi, makmumnya bubar. Ada teman saya, nggak usah sebut namanya, mungkin dia ingin menampilkan kepintarannya pada masyarakat. Sholat subuh, dia baca Fatihah tanpa basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Hanya beberapa jam langsung dapat surat terima kasih dari ketua DKM alias dipecat.
Jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia. Sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqifah Bani Sa'diyah berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Anda ingin bikin khilafah seperti itu di sini? Ingin bikin khilafah seperti itu di sini? Nanti dibunuh-bunuhin semua gitu. Ini kan persoalan. Ini jadi nampaknya ada kehendak ingin mengimplementasikan ya peradaban abad ke-7 di abad ke-21. Ini yang jadi masalah. Yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Tahlil, Nabi tahlil enggak? Enggak, bid'ah. Wa kullu dalatin neraka kamu. Masya Allah, orang se-Indonesia masuk neraka semua gara-gara tahlil. Marhabanan, diobrak-abrik. Apa ini? Nabi enggak ada marhabanan. Maulid Nabi enggak ada tuh, Nabi enggak pernah maulidan. Bid'ah. Kalau bidatin kudulalatin neraka, diobrak-abrik semuanya. Pokoknya kaidahnya ini, coba kita perhatikan, apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah. Sampai cebok pakai tisu juga bid'ah. Kenapa? Nabi tidak pernah pakai tisu. Ya jelas, berarti bid'ah. Berarti kalau cebok pakai tisu masuk neraka. Supaya tidak masuk neraka pakai apa? Pakai batu. Hebat banget. Jadi dasarnya apapun yang tidak dari Nabi bid'ah. Jadi peradaban abad ke-7 ingin diimplementasikan pada abad ke-21 di negara modern seperti ini. Sikat gigi juga nggak boleh pakai odol, pakai Pepsodent, harus pakai siwak. Kayunya tidak boleh kayu jambu, harus kayu irek dari Mekah sana. Ya. Dan pakaiannya, jubahnya, jenggotnya harus kayak Nabi semuanya. Sekarang hebat kan? Ya itu persoalannya. Jadi maksudnya kita ingin diajak hidup ke abad ke-7 lagi begitu. Ya ini yang ekstremisme itu. Makanya ada Islam integris, ada Islam apa lagi fundamentalis, integris, fundamentalis, ekstremis, teroris dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Itu punya ciri-ciri yang berbeda. Nah ini yang jadi persoalan, bahwa tidak mungkin di dunia manapun di satu negara sistem pengadilannya 4 macam. Itu satu. Makanya talfik itu nggak boleh dalam Islam. Anda mazhabnya apa? Bolehlah Syafi'i. Ya pengadilannya sana di apa namanya, di Tanjung Priok. Anda apa mazhabnya? Hanafi di sana di Grogol pengadilannya. Bayangkan ada dikotomi. Ada lagi yang lebih lagi, bahwa di dalam syariat Islam, fikih Islam, dikotomi atau diskriminasi, silakan istilahnya apa, dimana dalam hukum Islam Pak Sa'dun, budak dan orang merdeka hukumnya berbeda, betul nggak? Muslim non muslim hukumnya berbeda, betul nggak? Laki dan perempuan hukumnya berbeda, betul nggak? Bisakah itu diterapkan di negara modern seperti ini? Jangan bermimpi. Tolong selesaikan dulu itu, baru kita bicara Islam. Karena Islam bagi saya hanya 2, keadilan sosial dan supremasi hukum. Itu aja persoalan. Nanti nggak selesai-selesai.
tidak selesai-selesai. Termasuk juga isu toleran. Saya tidak tertarik kok. Apa sih toleran tuh? Itu hanya cara menyembunyikan kebencian aja kok. Dan itu sementara. Toleransi dapat dicapai melalui bargaining antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Artinya kebesaran hati mayoritas memberikan toleransinya kepada kelompok minoritas pada batas-batas tertentu, sehingga kaum minoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas. Saya tidak mau begitu. Yang kita inginkan adalah kesetaraan. Tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas, semuanya. Kita sebagai warga negara punya hak yang sama. Apapun agamamu, apapun sukumu, apapun warna kulitmu, jangan ada diskriminasi di sini. Kita hidup modern, bukan seperti abad ke-7. Nah, yang perlu diwarisi itu bukan peradaban Arab, tapi moralitas Kanjeng Nabi Muhammadnya. Iya dong, laqad kana lakum fi rasulillah, fi di dalam, bukan di luarnya, di dalam pribadinya, semangatnya, kejujurannya, itu yang perlu kita tiru. Masalah jenggot urusan luar itu mah nggak ada urusan. Abu Jahal juga jenggotan juga kok. Betul nggak? Nah iya. Ya, Sigmund Freud juga jenggotan juga. Ya, Einstein juga jenggotan juga ya. Ya, semua jenggotan kok. Jadi ya itulah persoalannya. Jadi saya ingin bisa mengatakan bahwa kita nggak jelas maunya apa sebetulnya. Saya sendiri belum mampu merekonstruksikan pemikiran mereka secara akademisi. Maunya apa? Nggak jelas. What next? Nggak jelas maunya. Nah, sedangkan potensi pertengkaran itu umat Islam, internal umat Islam, bukan dengan eksternal sebetulnya. Dengan agama lain tidak seberapa. Yang paling kejam itu ya sampai sekarang umat Islam membunuh umat Islam juga. Irak amblas sekarang, betul nggak? Syria porak-poranda, Yaman berdarah-darah, Libya masih perang saudara antara Syiah dan Sunni, dan masing-masing mengaku paling benar sendiri dan menyalahkan yang lain. Nah ini gara-gara hadis Nabi yang mengatakan sataftariqu ummati ila 73 firqatan kulluhum finnar il wahidahum al-sunnah wal jamaah. Gak masuk akal. Masa Nabi mengatakan umat itu akan terpecah belah 73 golongan? Gara-gara hadis inilah umat Islam masing-masing mengaku dirinya paling benar sendiri dan lalu bertengkar. Nggak masuk akal Nabi menyuruh umatnya berpecah belah. Saya kepada santri saya mengatakan, kalau saya mati tolong rawat pesantren ini. Barangkali anak saya masih kecil, ya silakan kolektif kolegial sajalah, kan begitu. Tolong jangan bertengkar ya, bener nggak begitu? Kalau saya ngomong sama santri saya, nanti saya mati kamu akan bertengkar, terpecah belah, bener nggak saya begitu? Pakai logika aja. Nah, ya ini persoalan. Anda ingin menerapkan syariat Islam, boleh, silakan. Yang penting tadi supremasi hukum dan keadilan sosial. Adapun rinciannya, mencuri potong tangan tidak. Orang tidak sholat dibunuh juga kok. Baca fikihnya, baca fikihnya. Tarikus sholat itu al-qatl, jatuh. Tidak bayar zakat, bunuh. Berzina, bunuh. Pindah agama, bunuh. Hukum itu yang akan kau laksanakan di negeri ini. Apa bener repekin mah? Iya, persoalan seperti itu. Jadi ini hukum-hukum semacam ini muncul dari kesombongan suatu bangsa ketika menjadi adik kuasa. Nabi tidak pernah mengajarkan kita kesombongan kok.
Biasa di kita juga, yang kaya sombong juga sih. Betul nggak? Orang kaya sombong nggak, Pak Sadun? Iya, orang Arab ketika jadi negara superpower ya, superpower, Romawi runtuh, Persia runtuh, dia single fighter selama 500 tahun. Kayak apa kesombongannya? Dan kitab-kitabnya masih kita baca. Ketika ada orang kafir, Masehi, Kristen dan sebagainya, Assalamualaikum haram, tidak boleh dijawab. Betul nggak? Mau ajaran seperti itu kita terapkan di negeri ini. Bapak Tikun di Kertasmaya yang banyak nyumbang masjid tuh, ya, bapaknya Kiho tuh Cina mati, saya takziah, ya, nungguin mayatnya itu takziah. Itu orang Sekertasmaya melotot semua matanya kepada saya. Ada apa Pak Haji Syakur gitu? Nungguin orang kafir. Jadi segitu orang baiknya bangun madrasah, dia punya toko bangunan juga, dikasih pinjaman berlama-lama, nggak minta apa namanya harganya sama, kemudian juga nyumbang dengan segala macam sumbangannya. Oh kan orang baik, saya hormati kebaikannya. Lalu kok kenapa jadi artinya tidak boleh ditakziahi? Nah ini kan sikap-sikap kesombongan itu kan tidak nyaman bagi saya itu. Bunda Teresa Lady Di meninggal pada tahun yang sama. Saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya tokoh wanita dunia Bunda Teresa dan Lady Di waktu itu. Gara-gara dikejar-kejar oleh paparazzi. Lah, apa komentar mereka? Ini Pak Kiai Syakur ini kayak kurang kerjaan, nangisin orang kafir. Kok seperti itu? Dia orang baik kok. Saya menghormati orang adalah kebaikannya kok. Ya, Anda alim, oke. Urusan apa saya menghargai Anda? Kalau ilmu Anda tidak digelar, Anda kaya, jangan dihargai saya. Anda dermawan nggak? Kalau nggak usah. Ngapain saya menghormati orang kaya? Betul nggak begitu? Lah iya, yang ada kebaikannya kita hormati. Kok jadi gitu sih? Sampai perdebatan tajam saya dengan seorang kiai. Bagaimana kiai, bukan masyarakatnya memanggil dia kiai, pribadi saya kelas lah. Ya, yang benar yang mana nggak tahu lah. Yang penting mereka sudah menganggapnya kiai. Tidak ada pahalanya menolong orang Kristen tuh, orang kafir tuh nggak ada pahalanya, malah mendapat dosa. Saya nolong orang berdosa. Nih, alasannya apa? Dia itu musyrik, ya kan? Dia kelaparan mau mati, kita kasih makan, akhirnya panjang umur. Berarti kita memperpanjang kemusyrikan. Ini logika dari mana? Bayangkan rendahnya menyusun premis-premis itu. Ini kalau Aristoteles masih hidup, digaplok tuh. Ini menyusun premis bukan begitu caranya, Bu. Logikanya salah. Iya, keburu-buru ngambil konklusi. Saya tidak menjawab karena biasa kalau berdebat dengan orang seperti itu, sayanya bawa argumen, dianya bawa dokumen. Saya tidak menjawab, tapi hanya menyoal lagi. Kalau yang kelaparan anjing, apakah makan kelaparan? Nah, kalau anjing ada, alhamdulillah saya dapat ilmu baru. Ternyata anjing lebih mulia dari manusia. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan bahwa kemanusiaan universal dihormati sebagai manusia, tidak ada hubungannya dengan agama, suku dan ras. Manusia ya dihormati.
Ya, kalau kita bernegara ya adalah kewarganegaraan, itu menjadi dasar kita. Apapun sukumu, apapun agama, sama-sama warga negara, ya haknya sama dong, kewajibannya sama. Nah, ini juga orang aneh, menghormati manusia jangan dikaitkan dengan agama, suku, dan rasnya. Mereka terkejut. Yuk, mau dalil? Ada dalilnya bahwa apabila bentuk manusia sudah sempurna dan lalu sudah kutiupkan di dalamnya dari rohku, maka bersujudlah kamu semua. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kalau sudah sempurna bentuknya, ditiupkan roh dari Tuhan, maka bersujudlah semua, maksudnya hormatilah, muliakanlah, bukan sujud menyembah. Yang jadi pertanyaan, ketika kita kapan ditiupkan roh itu? Ketika umur 4 bulan. Di mana? Di dalam perut ibu. Itu baru punya roh insania, sebelum masih roh hayawania. Nah, ketika kita dalam perut ibu, agama kita apa? Ada agamanya belum Bapak? Warga negaranya apa? Yang ada juga. Ternyata bahwa Tuhan memerintahkan menghormati manusia sebagai manusia, bukan agamanya apa. Saya lahirnya di Kertasmaya, oleh karena itulah saya warga negaranya Indonesia, karena Kertasmaya itu adalah kecamatan, kabupatennya Indramayu. Indramayu itu provinsinya Jawa Barat. Jawa Barat itu provinsi, negaranya adalah Indonesia, maka saya warga negara Indonesia. 15 tahun kemudian saya sebagai muslim. Kecil saya tidak beragama dan belum wajib beragama. Baru saya beragama ketika 15 tahun. Jadi runutnya manusia dulu, kedua warga negara, ketiga adalah agama. Ini nggak ada urusan, betul nggak? Kelihatan manusia dihormati. Apa mungkin ada orang Kristen tenggelam di Sungai Cimanuk, tolong, terus agamamu apa? Saya Kristen Pak, masa bodoh, masa begitu orang Islam? Itu hanya menghormati manusia sejak dalam perut ibunya kok. Nah, inilah kita kembali kepada kemanusiaan yang universal. Dan Nabi itu tidak pernah mengajarkan kita membenci siapapun kok. Ini kan proses peradaban Arab, bukan berbeda Nabi. Dan saya pernah dibully 3 bulan kok. Ya gara-gara Nabi Muhammad itu siapa sih? Apa dia membenci agama? Tidak. Nabi Muhammad itu istrinya siapa? Khadijah. Di komunitas Madinah, Mekah itu, dalam masyarakat penyembah berhala, itu poligami menjadi tradisi mereka. Banyak orang Arab masuk Islam kata bilangnya, istri berapa? 15. Ceraikan semua, sisakan 4, kan gitu. Jadi semua agama itu berpoligami kecuali agama Nasrani. Yahudinya pun di Mekah itu berpoligami juga. Kenapa? Karena yang ada di Mekah itu mereka menganut mazhab Yahudi Talmud yang ada di Irak. Jadi boleh berpoligami, tapi sekarang udah tidak boleh lagi. Dari hapus tradisi poligami itu. Saya tidak mengatakan Siti Khadijah orang Kristen ya kan, hanya tidak mau dipoligami. Kemudian yang kedua, Nabi ngebenci, tidak pernah membenci orang Kristen kok, enggak. Ketika Nabi dapat wahyu, dikonsultasikannya kepada seorang pendeta namanya Waraqah bin Naufal, betul enggak? Siapa dia? Sepupunya Siti Khadijah. Jadi siapa konsultan wahyu Nabi? Pendeta bukan?
Di sejarahnya ada kan, jadi di Khulasan Nurul Yakinnya ada. Nah itu di pelajaran MI-nya itu ada, jadi percaya. Ya, ketika sahabat-sahabat Nabi ditindas, intimidasi, dihijrahkan untuk bersembunyi di negaranya orang Nasrani kok. Apa benci Nabi? Tidak kok. Betul nggak? Lah, Nabi Muhammad ibunya siapa? Aminah. Aminah anak siapa? Abu Qabas. Abu Qabas agamanya apa? Nasrani. Terus jadi masalah apa? Istri Nabi Maria Qibtiyah agamanya Nasrani, masuk Islam enggak? Enggak. Sofia agamanya Yahudi, masuk Islam enggak? Enggak. Juwairiyah agamanya Yahudi, masuk Islam enggak? Masa benci kepada Nasrani, kawin istrinya Nasrani, sih gimana lagi? Nah ini saya dituduhnya ngarang. Apa tuh bisa ketua ngarang itu? Karena saya bercerita ketika Ka'bah itu dihancurkan, berhala-berhalanya oleh para sahabat, ketika Fathu Makkah maka ditaklukkan. Lalu akhirnya apa? Masuk dalam Ka'bah, semua gambar-gambar patung dihancurkan. Nabi menutup salah satu gambar dengan kedua tangannya. Hapus semuanya, yang ini jangan. Begitu dibuka, itu Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Lah, ini jangan dihapus. Cerita begitu tuh dianggapnya ngarang. Padahal saya punya rujukan sejarah juga. Ada 4 kitabnya tuh. Ya, Akhbaru Makkah Al-Waqidi, kemudian juga Tarikhul Islam Al-Zuhari, ya, kemudian Sirun Nabawi Ibnu Hisham, dan juga ada Fathul Bari Syarah Imam Bukhari. Itu kitab ada di belakang mereka ketika mereka ber-YouTube. Ada semua kok. Berarti nggak baca kan? Nggak baca kan? Ya baca aja dulu, jangan bilang ngarang. Masa saya ngarang? Masa saya tidak punya rujukan? Iya dong. Nah itu kan jadi persoalannya. Jadi maunya apa saya nggak jelas. Nah, setelah dihancurkan semuanya, ini lagi juga gara-gara saya sering mengislamkan orang hanya karena perkawinan, karena beda agama jadi Islam. Juga komentarnya kayak kurang kerjaan, ngislamin orang yang tidak tulus ikhlas, yang hanya untuk kepentingan. Lah, terus masa saya menolak orang masuk Islam? Boleh nggak saya menolak? Pakai tolong pimpin saya baca syahadat. Masa saya tolak? Ya terima dong. Terus setelah baca syahadat, ya saya percaya, sudah kamu Islam. Itu kan bohongan, dari mana kamu tahu? Ini sok kayak ngetahu hati orang semua tuh, kafir, musyrik. Dari mana tahunya kafir? Musyrik dari mana tahunya? Itu urusan Tuhan kok. Nah, pertanyaan saya, bahwa orang Quraisy yang sudah tidak bisa melarikan diri lagi, sudah dikepung, ya, hanya 2 tempat yang aman, yaitu Abu Sufyan dan Ka'bah, ya kan, akhirnya mereka masuk Islam juga akhirnya mah. Pertanyaan saya kepada Bapak sekalian, orang Mekah yang masuk Islam setelah dikepung dan tidak bisa lari, tidak bisa bersembunyi, menurut bapak-bapak mereka masuk Islamnya tulus atau terpaksa? Oke, oleh Nabi diakui nggak? Ya sudah selesai. Segimana? Diakui kok, ya sudah diakui, selesai. Lalu apa yang terjadi Nabi Muhammad setelah orang Quraisy yang dulu mau membunuh Nabi, yang memusuhi Nabi, sudah duduk mereka di depan dengan kaki dan tangan diikat, mereka sudah pucat semuanya, pasti akan dibunuh atau diperbudak. Dengan gagahnya Nabi Muhammad mengatakan, wahai tawanan kamu semua, dulu kamu membunuh saya kan? Tahu nggak apa yang saya lakukan sama kamu?
Ya ampunilah kami gitu. Baik, saya ingin mengatakan seperti Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Inni aqulu lakum la tathriba alaikumul yawm antumut talaqa farji'u. Ini rekonsiliasi. Sudah, kamu pulang sana, merdeka, nggak ada urusan, selesai. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan. 20 tahun loh di penjara, betul? Ada dendam? Nggak ada kok. Kenapa Nelson Mandela bisa? Kenapa kita tidak bisa? Ya sudah, selesailah rekonsiliasi. Yang sudah ya sudah, kita buka lembaran baru lagi. Jadi pada akhirnya bahwa moderasi itu bukan sekedar satu gagasan saja, sampai kepada terhadap rekonsiliasi juga. Jangan ada dendam kepada kita. Selesai, udah. Nah, saya yang mengatakan di dalam sejarah ini masih terdapat dendam lah. Saya kira sudah selesai rekonsiliasi. Ternyata rekonsiliasi kultural belum diterima, pengennya rekonsiliasi formal, mintanya begitu. Oke deh, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya waktu terlalu cepat ketika Buya menyampaikan pemaparan yang luar biasa. Metodologinya dalam, dari mulai ontologinya, sejarahnya tadi diungkapkan, kemudian sampai ke best practice, apa yang dilakukan oleh beliau, dan kemudian dilihat dalam konteks sejarah bagaimana Nabi melakukan model-model moderatisme beragama dalam konteks sejarah. Bapak Ibu sekalian, saking menariknya isu tentang moderasi beragama, mungkin kita akan lebih banyak menganalisis lebih dalam lagi karena ada tokoh yang luar biasa. Saya berikan kesempatan Bapak dan Ibu untuk bertanya kepada Buya, karena hanya Buya yang hari ini masih ada. Silakan Bapak dan Ibu, dari kanan, kiri, tengah. Ada? Dari sebelah kiri saya. Silakan Bapak dan Ibu. Dari teman-teman mahasiswa mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ini menarik sebenarnya tadi apa yang disampaikan Buya. Terima kasih Pak Rektor. Ada yang ingin didiskusikan? Oh baik, Pak Ahmad Hakam, mohon dibantu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rihla dan Syakur, Pak Mulawarman yang sudah hadir di sini bersama kita. Pertanyaannya sederhana kepada Buya. Tadi kan banyak menyinggung tentang hubungan antar sesama Islam dan juga di luar Islam, dan juga contoh-contohnya tadi sangat menarik sekali dan sangat menstimulasi kita untuk berpikir lebih jauh gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang sangat kontroversial gitu ya, tapi bagi sebagian orang sangat membuat kita berpikir kembali lebih jauh. Nah, pertanyaan saya, kadang kan kita juga mendengar Kristen di zaman Nabi Muhammad beda dengan Kristen yang sekarang. Makanya pada zaman dahulu Nabi Muhammad dan para sahabat memperlakukannya seperti itu, beda dengan Kristen yang sekarang udah sesat semua gitu. Jadi ya beginilah kita memperlakukannya. Nah, mungkin ada respon dari Buya seperti apa? Pertanyaannya mungkin lebih ke arah perbedaan Kristen pada masa Nabi dan Kristen sekarang, dengan asumsi masyarakat bahwa Kristen sekarang itu sudah banyak perubahan-perubahannya gitu Pak Hakam ya. Iya. Kebetulan beliau dosen studi agama-agama. Buya. Jadi saya balik bertanya lagi bahwa apakah Kristen pada zaman
nabi hidup itu sudah asli atau sudah trinitas? Hah? Sudah trinitas kok. Iya. Gimana? Jadi yang jadi masalah apa? Jadi masih murni gitu. Itu persoalannya. Begini, akhirnya yang saya alihkan dia pertanyaannya bahwa trinitas sejak sebelum Nabi lahir sudah trinitas kok. Iya. Nah, apa yang ingin saya katakan tadi itu? Nabi Muhammad istrinya Nasrani. Ya tentu waktu itu belum terpecah menjadi Katolik dan Protestan ya. Tapi Trinitas itu sudah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Iya sudah ada. Ya itu. Jadi ya, artinya yang jadi masalah apa? Nah sekarang saya ingin mengatakan bahwa agama Islam itu apakah suatu nama bagi agama yang dibawa Nabi Muhammad ataukah sebagai landasan agama dengan sikap hidup yang berserah diri? Nabi Musa ketika minta melihat Tuhan secara langsung, Rabbi arini andur ilaika, muncullah aku ingin melihat engkau. Dijawab Tuhan, lan tarani, tidak mungkin kamu bisa melihat aku. Nabi Musa maksa, oke, fandur ilal jabali, sila lihat gunung, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau gunung tetap pada tempatnya engkau bisa melihatku. Falamma tajalla lil jabali dakka, ketika Tuhan menampilkan kekuasaannya, gunung meledak. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa jatuh tersungkur. Wa qala tubtu, dan mengatakan tobat Tuhanku, tidak lagi-lagi ingin melihatmu. Wa ana awwalul muslimin, akulah orang yang muslim. Apakah Nabi Musa beragama Islam? Itu klaim bahwa semua agama sama, Islam semuanya. Bukan. Muslim itu aku ini berserah diri, bukan aku pengikut Nabi Muhammad. Oke. Nabi Ibrahim juga di dalam sholat, wa ana minal muslimin. Apakah Ibrahim muslim juga? Agamanya Nabi Ibrahim adalah berdasarkan sikap hati selalu berserah diri kepada Tuhan. Jadi agama apa saja yang berserah diri itu yang diterima oleh Tuhan. Tapi kalau terjemahannya Islam sebagai agama, yang diterima hanya agama Islam, kan begitu jadinya. Yuk kita tafsir ulang aja. Kita tafsir ulang aja sesungguhnya. Aslama yuslimu islaman, aslam tu wajhiya, artinya berserah diri. Nah orangnya agama Islam, tadi tiap hari ngomeli Tuhan saja, berkeluh kesah, nggak pernah berserah diri. Anda muslim nggak? Ngelawan terus sama Tuhan kok. Dikasih hujan, ya merepet juga, ya begitu ditutup langitnya tidak hujan-hujan, berkeluh kesah juga, ya dengan alasan global warming dan sebagainya. Begitu digilir nanti hujan dan tidak, ngomel juga. Ini jagat kolek-log banget katanya. Jadi nyatanya manusia kan pengen jadi Tuhan juga, bisa ngatur Tuhan, mengatur hujan. Dia tidak minta hujan, tidak minta panas, pengen bisa ngatur hujan seperti Tuhan pada akhirnya. Agama Islam kan? Ya, jadi itu persoalannya. Jadi beginilah, kita orang Islam ini selalu menuduh agama lain distorsi, betul nggak? Udah ada penyimpangan, kecuali agama Islam yang masih utuh, yang masih sempurna, yang masih otentik, betul nggak begitu itu? Ya kata kamu kan.
betul nggak? Di antara kita umat Islam, Tuhan kita hanya sepakat namanya saja, namanya Allah. Substansinya kita tidak sama. Antara Syiah sama Ahli Sunnah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah nggak sama kok. Dan korbannya yang mati jutaan orang, ribuan orang. Mu'tazilah yang dibantai karena akidahnya dia menolak qada dan qadar dan mengatakan Quran adalah makhluk. 10.000 jadi korbannya. Tuhan mereka sama nggak? Nggak sama ke Tuhannya. Tuhannya orang Syiah beda, Tuhan Rasul juga beda. Betul nggak? Maturidi 20, Asy'ari 20, Maturidi 13. Padahal sifat-sifat wajib Tuhan itulah sifat-sifat kita kok. Kita melihat, Allah melihat, kita melihat, no, itu kan sifat kita. Ya, walau bagaimanapun melihatnya Tuhan tidak seperti melihatnya kita kok. Betul nggak? Jadi begini persoalannya mah. Ini penyakitnya satu. Siapapun yang ngerasa dirinya paling benar itu selalu menyalahkan orang lain. Makasih, itu aja. Ya, terima kasih Buya Pak Hakam. Cukup. Ada lagi? Ya, silakan Bapak yang di belakang. Mohon panitia mic-nya. Ya, saya merasa setuju tuh dengan pendapat Buya Syakur ya, bahwa sebenarnya yang paling berbahaya dari konflik antar agama ini adalah di kalangan tuh internal umat Islam sendiri. Itu waktu menurut saya itu korbannya tuh yang paling real gitu. Misalkan kalau yang saya perhatikan dalam konteks modern antara Sunni dengan Syiah, itu di Indonesia tuh sangat-sangat sensitif. Saya banyak menemukan orang mungkin pede dengan mengatakan kita harus toleran sama agama tuh Kristen, kita harus toleran tuh dengan agama Buddha, tapi mereka takut tuh dengan kita harus toleran tuh dengan Syiah. Wah, itu banyak gitu tokoh-tokoh toleransi yang pragmatis gitu ya. Mereka tuh lebih tuh pede untuk mengatakan toleransi itu dengan tuh agama yang lain ketimbang terhadap tuh internal mazhab sendiri. Kita bisa lihat kasus di Sampang misalkan, berapa orang Syiah yang mati terbunuh di sana, bahkan harus mengungsi, sampai-sampai tuh mereka ingin balik ke kampung halamannya tuh harus dibaiat untuk tuh menjadi Sunni lagi. Kan ini kan juga permasalahan ya, makanya saya juga minta tuh pendapat Bu Syakur untuk mengupayakan rekonsiliasi di antara umat Islam ini gitu. Kayak kemarin kalau saya tidak salah ada salah satu petinggi Muhammadiyah yang hadir di Iran. Wah, itu problem besar itu. Petinggi NU yang hadir ke Iran untuk melakukan konferensi Islam, problem itu besar itu. Itu di kalangan grassroots itu tuh menjadi tuh polemik tuh besar gitu. Nah, saya ingin tuh mengatakan tuh bahwa sebenarnya kriteria sesat dan tidak sesat itu apa sih gitu kan. Jangan-jangan yang kelompok Islam yang kita anggap sesat itu bukan melenceng dari Islam, tapi melenceng dari Islam yang kita pahami gitu. Nah, kebanyakan kita masalahnya sudah terlanjur memposisikan sebagai apa ya, polisi akidah gitu. Ahlus Sunnah ini adalah polisi akidah, sehingga kalau yang ini belum terlalu sesat lah, ini sesat. Kalau yang ini tuh middle, sesat lah. Nah, ini kan yang menjadi tuh problem kita. Nah, saya tuh mengharapkan, apalagi yang Prof Buya Syakur tuh mengatakan juga Syiah kan juga yang mendirikan Al-Azhar ya. Nah, itu yang tuh kemudian juga terreformasi itu dengan Ahlus Sunnah sekarang ini. Dan saya itu minta tuh pendapat tuh Buya Syakur untuk menyelesaikan tuh masalah ini. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Reza. Langsung ya Bu ya. Ya, intinya tadi mungkin seperti ini Buya. Tadi Buya banyak menjelaskan tentang best practice Buya terhadap kelompok-kelompok di luar dari Islam. Bagaimana dengan sikap kita terhadap kelompok-kelompok sesama Islam? Bagaimana sikap yang perlu kita kedepankan terhadap kelompok-kelompok tersebut Buya? Jadi memang kalau tadi disampaikan Pak Reza bahwa kayaknya kita tuh lebih mengarah pada toleransi pragmatis itu Buya. Mungkin itu intinya Pak Reza ya? Iya, benar. Baik. Jadi ya sebetulnya ya di dalam Islam sendiri antara mazhab-mazhab itu juga saling kafir mengkafirkan. Bukan hanya mulut, memancung juga, membunuh juga, membantai juga.
Orang Islam banyak dibunuh oleh umat Islam sendiri kok sampai sekarang. Yuk kita ke Yaman, yuk kita ke Irak, yuk kita ke Syria, yuk kita ke Libya, ke Tunisia, Mesir yang paling setelah Rabiul Arabi, Spring Arab itu kan terpilih secara demokrasi, akhirnya digulingkan lagi oleh Abdul Fattah Sisi, oleh jenderal itu, balik lagi seperti dulu lagi. Iya, jadi kejam banget itu. Ini perpecahan dari detik awal Nabi Muhammad meninggal, permusuhan antara Abu Bakar dan Ali sampai sekarang dirawat dan dipelihara sampai sekarang. Ngapain kita bangsa Indonesia, bukan turunan Abu Bakar, bukan turunan Ali, kok kita bangsa Indonesia, kita ambil Islamnya aja lah. Setuju nggak? Ya, biar bertengkar di sana, kan nggak lucu. Umat Islam bermusuhan, perang saudara, apa urusannya? Hanya memilih siapa yang lebih layak jadi khalifah, apa Abu Bakar, apa Ali, itu aja peperangan sepanjang zaman. Gimana lagi? Ya memang perang zaman dahulu itu tidak hilang begitu saja dalam ingatan kita, tapi yang penting tidak dirawat. Ingatan ada, seperti Majapahit dulu pernah menggempur Pajajaran, itu sudah selesai, tapi dalam ingatan sejarah memang masih ada. Ya kenapa sekarang di Bandung tidak ada Jalan Gajah Mada? Kenapa tidak ada Jalan Majapahit? Itu kan kenangan sejarah, tapi kan tidak menjadi gejolak sosial, kita saling membenci. Selesaikan, itu sudah merdeka kok, itu cerita dulu aja, semacam itu kira-kira. Jadi artinya gara-gara hal sepele saja Mu'tazilah, saya mau cerita di kota Irbil, raja Islam lah, Amir di sana, pidato Idul Adha mengatakan nanti setelah selesai khutbah silakan sapi, kambing yang sudah diikat untuk korban silakan disembelih. Kalau sudah selesai khutbah Jumat, hari ini saya punya korban khusus, kepalanya Syekh Jaham, pimpinan Mu'tazilah, akan saya penggal hari ini. Apa dosanya? Karena dia mengatakan Quran adalah makhluk. Seperti itukah hukum Islam yang diterapkan pada pikiran-pikiran orang, lalu mau diterapkan di sini? Gara-gara tidak sholat dibunuh, gara-gara semacam itu, mas. Orang murtad ditanya, dibunuh juga. Yusuf Qaradawi, mufti di Qatar, ditanya oleh wartawan Al Jazeera, kenapa orang murtad dibunuh, kenapa orang berzina dibunuh? Ya kan katanya la ikraha fiddin. Iya, tidak ada paksaan untuk masuk, keluarnya nggak boleh. Pinter kodak sudah mah. Ya kayak seperti itu. Terus apa lagi? Ya kalau tidak dibunuh umat Islam habis lah. Seorang mufti, ya, kalau tidak dibunuh umat Islam habis. Apakah mempertahankan mayoritas Islam harus dibunuh-bunuhin yang murtad? Katanya la ikraha fiddin. Nah ini yang jadi persoalan. Kita ingin berdiskusi masalah moderasi, bagaimana supaya Islam, keislaman dan keindonesiaan dalam kesejajaran menatap masa depan kita bersama. Baik, terima kasih Buya. Selanjutnya terakhir, saya dari saya sebatnya dulu, Pak Ahmad Ridwan. Yang pernah saya tonton dari YouTube Buya, bahwa Buya telah menyatakan berhasil mengamandemen hukum-hukum Islam di Indonesia, khususnya pernikahan, di mana wanita boleh menuntut cerai, dan sudah terbukti setelah masa Covid selesai di Bandung ribuan wanita menuntut cerai suaminya, dan menurut saya itu berhasil Buya. Karena di negara-negara lain tidak semaju di Indonesia hukum praktek Islamnya. Nah ingin saya itu keberhasilan itu
diwakili oleh khususnya oleh kalangan Nahdiyin yang sepemahaman saya. Pertanyaan saya begini Bu ya, Islam itu kan dalam sistem ekonominya distribusi, berbeda dengan sistem kapitalis, yaitu akumulasi. Saya ingin Buya memulai hukum ekonomi Islam ke depan itu diterapkan berdasarkan konsep keadilan, pemerataan, kesejahteraan. Seperti Buya memulai dulu mengamandemen hukum-hukum syariat Islam bil khusus tentang pernikahan, di mana wanita yang sedang sakit tidak boleh dicerai. Kemudian wanita yang masih kecil tidak boleh dinikah. Dan wanita yang disepelekan boleh menuntut cerai di Indonesia, dan itu hanya ada di Indonesia. Pertanyaan saya seperti itu Buya, harapan kedepannya mungkin Buya bisa memulai bagaimana hukum Islam ekonomi bisa dipraktekkan secara distribusi, karena Islam itu kan ekonominya distribusi, lain dengan ekonomi kapitalis itu akumulasi, sehingga terbentuk suatu kecepatan pertumbuhan ekonomi di negara kita tercinta. Mungkin itu aja Bu ya, harapan kami sedikit dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Herman. Ini ekspektasi ya Bu ya, sepertinya ekspektasi, tapi mungkin Buya bisa menjelaskan masalah ekonomi, gender ini, masalah gender dan ekonomi Islam. Silakan. Sebaiknya jangan gender feminis sajalah. Ya, lebih maknanya lebih mengena feminisme daripada gender itu. Jadi pertanyaan satu, perempuan itu manusia bukan sih? Atau setengah manusia? Ya, bapak mati, orang tua mati, dapat warisannya separoh, anak laki-laki satu, perempuan separoh. Ya, baru masih kecil 2-3 tahun sah dikawinkan, bayangkan. Kalau masih perawan bisa dipaksa dan sah. Iya kan? Batas umur bebas berapa tahun saja. Dan kalau mau kawin harus pakai wali. Nanti sudah kawin harus melayani suaminya. Tidak boleh menolak keinginan suaminya. Pergi sholat harus minta izin pada suaminya. Nanti suaminya berhak menceraikan kapan saja, bergurau pun sah. Baca fikihnya lagi. Ini perempuan ini seperti manusia bukan sih? Apakah itu Islam? Tidak. Itu peradaban. Iya, Islam tidak semacam itu. Iya, masih Islam begitu. Yang lucu lagi, tahun 74 ketika undang-undang pernikahan itu disahkan, diratifikasi oleh DPR, didemo oleh misalnya sampai diinjek-injek mejanya tuh. Saya waktu itu sedang ada di Libya ya, tapi saya punya langganan Kompas sama majalah Tempo, itu rutin tiap minggu datang. Ya, diinjek-injek semuanya itu. Jadi negara melarang kawin paksa di demo. Jadi maksudnya biarkan dipaksa karena Allah mengizinkan dipaksa. Berarti negara ini kafir. Kemudian dibatasi umurnya, waktu itu 16 tahun, laki-laki 18. Di demo, Tuhan tidak membatasi umur, kenapa negara membatasi? Ini tauhid, ini kafir. Jadi bayi pun boleh dikawinkan, kata kitabnya begitu. Asal syaratnya kalau bayinya kurus tidak boleh dipakai. Tapi kalau gemuk boleh. Apa seperti itu peradabanmu itu? Anak bayi dikerjain. Ngeri saya. Ya kan seperti itu. Dan diceraikan sanaknya saja.
Islam memberikan laki-laki 1, perempuan setengah itu berdasarkan kondisi masyarakatnya, di mana di sana peran perempuan kecil sekali, lebih banyak peran anak laki-laki yang membantu orang tua, maka pantas dapatnya 2, anak perempuan 1. Nah sekarang di Indonesia saya bertanya sama ibu-ibu nih, ketika orang tua repot, yang mengasuh adik-adik anak laki anak perempuan, yang ke pasar, yang masak, yang nyuci piring, yang bantu di toko, yang jadi TKW bantu rumah orang tua. Kemana anak laki-lakinya? Masa dapat 2 kamu dapat 1? Itukah keadilanmu? Ya kan lucu jadinya. Malah kalau di sini ya perempuan 2 laki-laki 1 dong. Yang memberikan kontribusi kan anak perempuan. Itulah persoalannya. Saya masih ada 1 lagi yang masih belum berhasil. Perempuan kalau menikah harus pakai wali. Kalau wali tidak setuju, tidak bisa nikah, betul enggak? Berarti perempuan belum punya hak self determination. Perempuan belum bisa menentukan nasibnya sendiri, berarti engkau masih setengah diperbudak. Terima kasih. Luar biasa, ini dari moderatisme sampai lari ke dalam hukum pernikahan ya Pak. 1 lagi terakhir ya, mungkin saya berikan kesempatan, silakan Pak Usen. Pak Usen, oke, silakan Pak Usen. Saya menyadari ini tidak cukup waktu untuk membahas sampai diperoleh suatu kesimpulan yang bisa diterima oleh banyak pihak. Tapi ini sebagai suatu diskusi, ini bisa membuka kita untuk memikirkan lebih lanjut. Saya menyebut diri, Buya, saya cukup toleran dengan internal agama dan eksternal. Tapi pada saat harus membumikan konsep, kita harus meyakini agama kita benar, tapi dalam nafas yang sama kita harus menghargai orang lain yang meyakini agama mereka benar menurut mereka. Yang jadi persoalan Buya, bagaimana mewujudkan itu dalam konteks keseharian itu ya, karena iya dalam nafas yang sama kita meyakini agama kita benar, tapi dalam waktu yang bersamaan kita harus menghargai orang lain meyakini agama mereka benar. Itu. Yang kedua, saya termasuk orang yang meyakini Buya bahwa apapun firman Allah yang muhkamat, bukan yang mutasyabihat, yang muhkamat itu ada rahasia, ada hikmah yang kita nggak tahu rahasia apa. Yang barusan Buya sampaikan itu kan jelas ya di dalam teks Al-Qur'annya. Kalau yang mutasyabihat, oke lah kita bisa debat ya sesuai dengan kondisi dan peradaban di mana penerapan agama itu dilakukan. Tapi yang muhkamat, yang tekstualnya menyebutkan seperti itu, termasuk dalam hal waris, saya meyakini kita tidak tahu hikmah apa yang ingin Allah berikan kepada umat, tapi teksnya seperti itu. Dari kecil saya dipahamkan, barangkali kita belum sampai pemikiran untuk menerima hikmah yang terkandung di dalam ayat-ayat yang muhkamat itu, sehingga kemudian terjadi perdebatan bahwa dalam proses pemikiran agama untuk kemudian diterapkan secara nyaman dan merasa sesuai dengan passion kita, memang dimungkinkan terjadi diskusi perdebatan. Tetapi itu tadi Buya, saya ingin memperoleh semacam, mungkin bukan argumentasi ya, tapi penjelasan bahwa ayat-ayat yang muhkamat itu memungkinkan. Karena dulu pernah kan, kalau nggak salah Munawir Sazali kalau nggak salah, yang pernah kita harus merevitalisasi hukum Islam termasuk waris. Tapi kemudian sebagian besar ulama nggak usahlah hal-hal yang sudah muhkamat. Kalau yang mutasyabihat atau yang masih interpretatif bolehlah. Misalnya oh lamastumun nisa, itu terjadi. Tapi kalau yang muhkamat yang sudah jelas, kita nggak usah berdebat karena itu bisa memicu secara internal semakin terjadi fikrah dan sebagainya lah.
Bagaimana itu Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Hussein. Buya silakan. Saya ingin menjawab yang kedua dulu dah. Mereka ketika menafsirkan Al-Quran dan hadis itu abad kedua Hijriah, belum ada ilmu pengetahuan, belum didukung oleh sains teknologi, hanya mengandalkan imajinasi. Betul enggak? Masih bahkan yang mereka kumpulkan itu enggak ada namanya referensi yang bersifat apakah artefak, apa prasasti, enggak ada. Hanya mengumpulkan katanya. Itu peradabannya kan seperti itu. Ya kan? Sehingga membagi-bagi ada qot'i, ada mutasyabih sebagainya. Dari mana mereka membagi-bagi semacam itu? Namanya bahasa, huruf, kalimat, kata itu hanyalah simbol-simbol vibrasi dari suatu suara yang maknanya tidak ada yang pasti. Semua kata tidak punya makna pasti kecuali kalimatnya yang sempurna. Kalimat sempurna juga tidak bisa kita pastikan maksudnya apa, tergantung kepada yang berbicara. Berbicaranya pada waktu yang berbeda, maknanya berbeda. Berbicara di tempat yang berbeda, maknanya berbeda. Yang berbicara berbeda, yang berbeda. Yang diajak berbicara adalah juga berbeda, ya berbeda juga. Mereka belum belajar sosiolinguistik, belum belajar psikolinguistik, nggak belajar antrolinguistik. Mereka hanya kalimat-kalimat saja. Makanya ya begitulah, ya sudah kita warisan itu juga sudah hebat lah, saya cuma jempol. Ya pada zaman itu orang bisa berpikir begitu. Nah, nggak ada kalimat, ya semuanya itu tidak bisa dikatakan qot'i. Mana yang qot'i? Coba sekarang saya nanya, duduk mananya apa? Kalimatnya duduk. Nggak jelas kok. Kalau Hasan duduk di kursi, itu bokongnya Hasan nempel di kursi. Itu maknanya kan? Kalau Belanda menduduki Indonesia, bokongnya di mana nempelnya? Kartu penduduk, kartu bokong gitu. Seorang pengacara bertanya, bagaimana duduk perkaranya? Mana bokong perkaranya gitu? Terduduk artinya terbokong gitu. Kedudukan jadi kebokongan. Nggak ada artinya. Nah, kalaupun dalam kalimat sempurna belum tentu maksudnya itu. Ya nanya, ya banyak ngomong dong, maksudnya apa? Minta penjelasan. Kita juga menafsirkan sendiri. Betul nggak? Santri saya yang paling saya cintai karena rajin dan sebagainya nanya, Buya kalau saya besok begitu-begitu gimana ya? Ya terserah kamu lah. Ya kan? Sekali lagi anak santri yang paling nakal, paling bandel nanya juga, bagaimana kalau saya besok begitu-begitu? Ya terserah kamu. Sama gak terserah kamu? Kalau yang saya cintai terserah kamu artinya yufidu ma'nal muntahar ridha. Artinya apapun yang kau lakukan aku pasti senang. Silakan kau bebas memilih karena aku pasti senang. Kalau yang kedua nggak ngurusin kamu, mau mampus lu. Saya yang menentukan. Nah sekarang kalau Nabi ngomong, kepada siapa pertanyaannya? Sudah meninggal kok. Nah kalau Allah yang ngomong, bagaimana menanya? Bisa nggak cara bertanya kepada Allah? Nah, ini persoalan juga. Nanti kita bahas belakangan. Allah bisa ditanya nggak sih? Nah itu persoalannya. Ya, banyak umat Islam yang meyakini Tuhan tidak bisa ditanya. Nanyanya segimana katanya? Ya kamu yakin nggak Allah ada? Itu masih perlu dipertimbangkan. Jadi nggak ada namanya ya, semuanya depend on. Berbicaranya tempatnya berbeda, maknanya berbeda enggak? Kalau Pak Andi punya utang sama saya, nagihnya di sini, marah nggak Pak? Marah nggak? Kalau nagihnya di rumah baik-baik, marah nggak? Tempat juga berbeda, yang diajak berbeda juga, bahasa Nabi juga berbeda juga. Jadi istilah qot'i itu sudah selesai itu, qad intaha.
udah selesai masalah itu, seperti nasakh, mansukh dan sebagainya itu. Sekarang begini, yang kafir itu bukan hanya orang beragama lain, seorang hamba budak saya yang dibeli oleh majikannya dan dia kabur, itu kafir juga. Al-abdul abiqu kafirun hatta ya'uda ila sayyidihi. Seorang budak belian yang kabur itu kafir sampai dia kembali kepada majikannya. Berarti ditekankan budak harus harus kembali, kalau enggak hukumnya kafir. Bayangkan, hanya dua bisa masuk surga: mencari ridho Allah dan ridhonya majikan kamu yang membeli kamu. Ini perbudakan sepertinya dilegalkan. Makanya tidak aneh umat Islam beranggapan bahwa perbudakan boleh. ISIS itu menyerbai suku Yazidiyah, perempuannya dijual kok di pasar. Apakah Islam seperti itu? Mau menjual manusia? Ya, berzina dirajam. Tapi kalau beli budak tidak kan? Sama aja. Beli aja enak. Udah kalau sudah bosan tukar tambah sama Anda. Sama aja. Itu persoalannya. Nah, jadi dalam bahsul masail juga, ini karena kita tradisi NU kan ada bahsul masail. Jadi saya ketua bahsul masail Nahjul Maram di Indramayu, ya, Subang, Cirebon, Indramayu, itu saya ketuanya bahsul masailnya. Masih banyak kiai yang mengatakan perbudakan itu legal dan benar dan sah. Abraham Lincoln tidak sah memberikan perbudakan. Jadi Islam memperbolehkan perbudakan. Aneh juga. Ya karena tidak ada hadis, tidak ada Al-Quran yang mengharamkan perbudakan. Di mana qat'inya coba? Ada nggak ayat melarang? Nggak ada. Hadis nggak ada. Ya benar sah. Tapi kita harus tahu yang tidak tertulis itu yang lebih menentukan. Jadi perbudakan itu ketika di Saudi Arabia tahun 1960 menyatakan bebas perbudakan, para majikan yang punya budak harus dimerdekakan tanpa imbalan. Di demo Raja Saudi ini. Padahal Saudi itu memerdekakan itu atas desakan Amerika. Kalau tidak akan dibantu ekonominya dan persenjataannya. Didemo oleh ulamanya, negara kafir tauhid mengharamkan perbudakan yang Allah tidak melarangnya. Jadi Islam memperbolehkan perbudakan. Itu yang mereka yakini. Itu mereka yakin karena nasnya nggak ada nasnya. Tetapi pembebasan perbudakan itu sudah dimasuk dalam agenda Kanjeng Nabi Muhammad. Perbudakan tidak manusia. Mata sta'batumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Kan begitu. La farqa baina arabiyyin wala ajami wala abyada ala usad illa bitaqwallah. Segudang ayat-ayat semuanya lewat karena tidak ada nas yang qat'i perbudakan dilarang. Padahal Nabi itu agenda itu sudah dilaksanakan. Nabi beli budak dibebaskan. Langkah awalnya sahabat-sahabat yang aja beli budak bebasin, kayak Bilal, Yasir bin Ammar itu bebasin. Zaid bin Thabit malah dikawinkan dengan Zainab, dengan sepupunya dia, sekalipun itu cerai lagi. Ya itu satu, membebaskan budak, dibeli dibebaskan. Langkah awal menuju perbudakan. Kemudian yang kedua, dikaitkan dengan sanksi-sanksi tindak pidana untuk menghabisi budak ini dengan cara dimasukkan dalam sanksi pidana fakku raqabah dan itqu raqabah, membebaskan budak. Kayak dulu Pak Haryono Siono tuh zaman BKKBN itu orang nyalon KU harus bukti ekseptor KB, betul nggak? Pegawai negeri harus ikut KB, betul nggak? Semua dimasukkan. Perbudakan juga sama. Betapa agenda itu melekat pada diri Nabi untuk membebaskan perbudakan. Belum bisa dengan ketok palu, belum ada acaranya. Itu tradisi dunia kok.
Kita mulai dengan diri kita sendiri, ya, semacam itu. Yang ketiga adalah memberikan peluang kepada budak melalui jalur administrasi, yaitu budak boleh mengajukan permohonan, namanya mukatabah. Mukatabah itu budak mohon kepada majikannya, saya ingin merdeka, dulu tuan beli saya berapa harganya, ingin saya kembalikan supaya saya merdeka, namanya mukatabah. Al-Qur'annya ada perintah itu, wa katibuhum in alimtum fihim khaira. Terimalah mukatabah mereka kalau engkau melihat budak itu layak untuk merdeka. Kalau sudah nenek-nenek jangan dong, mati di jalan nantinya, ya dong. Lalu dari mana duitnya? Ada alokasi dana di dalam zakat. Wa firriqobi itu disamping Ibnu Sabil, Sabilillah, Ghorimin, Mu'allafat Qulubum, itu wa firriqobi, itu budak punya hak. Betapa indahnya Nabi. Hanya saja tidak sampai final, karena nabinya meninggal dunia, dianggapnya selesai. Perempuan juga sama sebetulnya, menuju monogami itu ada, sudah ada. Wa khiftum alla tuqsitu fil yatama, wa khiftum alla ta'dilu fa wahidatan, satu aja sudah ada. Hanya belum final, keburu sudah meninggal dulu, ya sudah, dianggapnya sudah final. Nabi sudah pesan, al ulama warasatul anbiya, ulamanya kayak ini, para ulamanya nggak nerusin, akhirnya kepenak sih. Itu persoalannya, ya enak kan, ya kan sunnah Rasul. Kalau istri selingkuh disate, ya kalau suami selingkuh sunnah Rasul lah. Nah itu semacam itu jadi masalah qot'i. Dan ini juga yang paling membuat kacau balau itu adalah teori nasikh dan mansukh. Ini menjadi kacau balau. Ayat-ayat moderasi beragama begitu hebatnya, ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kami bikin bangsa-bangsa, suku-suku supaya ada kerjasama. Ditafsirkan oleh Tabarinya dengan eksklusif, kerjasama antar umat Islam, bukan dengan orang kafir. Bayangkan. Iya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Oleh Ibnu Katsirnya, kami mengutus kamu hai Muhammad untuk berbagi rahmat kepada alamin. Kata Ibnu Katsirnya, lil muslimin, bukan kafirin. Eksklusif semuanya itu. Kita berbusa-busa mengajak moderasi beragama, kalau kitab dibaca anak-anak kita itu juga tidak akan berubah kok. Maka silabus yang kita robah semuanya itu. Iya dong. Iya, yuk kita datang ke Bapak, datang ke depan tuh. Ini bagaimana silabusnya? Ya, anak-anak kita yang baca, haram, nggak boleh menjawab waalaikumsalam pada orang kafir yang bilang assalamualaikum tuh gitu. Kok cokak banget sih, masa orang assalamualaikum boleh dijawab? Itu kan kesombongan, eksklusivisme. Ya, jadi akhirnya ya seperti itu. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi itu pertanyaan yang pertama tuh? Yang pertama mungkin pragmatisnya ya Pak Husain tadi, melihat sisi pragmatis, implementasinya, toleransi dalam konteks bermasyarakat. Begini aja dah. Anda punya istri cantik kan? Betul nggak? Agama ibaratnya istri lah. Anda yakin istri Anda paling cantik, betul kan? Ya sudah, silakan, tidak ada masalah kok. Ini istriku paling cantik, silakan Anda yakin. Yang pasti silakan, cintailah, sayangilah, rawatlah, perhatikanlah, bahagiakanlah. Selesai. Jangan jelek-jelekan istri saya yang kau anggap tidak cantik. Menurut saya istri juga cantik juga, lebih cantik dari istrimu. Akhirnya kan berantem ini. Ini beragama jangan ngejek-ngejekan istri dong. Ya sudah, kau cantik terima saja, jangan bilang istri. Urusannya apa Anda jelek-jelekan istri saya? Yang istri saya kok yang saya senang. Beragama juga begitu. Jangan menyalahkan agama orang lain, nggak ada urusan kok.
Apakah agama kita tidak sempurna kalau kita tidak menjelek-jelekin agama lain? Apakah agama kita tidak cukup kalau kita tidak membenci agama lain? Apa itu rumusnya? Nggak ada. Ya cinta-cintailah, beragama-beragamalah. Lalu apa urusannya? Jadi begini, kenapa agama mau dicaci maki orang? Karena kamu mencaci maki agama orang lain. Jadi siapa yang caci maki? Ya kamu sendiri. Gara-gara nyaci maki orang lain, akhirnya agama kamu dicaci maki juga akhirnya. Ya kan persen seperti itu. Jadi beginilah, itu tidak akan pernah selesai bahwa kemajmukan agama, pluralitas agama dirawat oleh Allah. Mau ngelawan? Laula daf'ullahi nasa ba'dahum ala ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatu wa masajidu allati yudhkaru fiha ismallahu katsira. Kalau bukan karena dibela oleh agama satu orang dengan orang lain, maka kelenteng-kelenteng, sinagog-sinagog, wasolawatun, dan gereja-gereja, salat itu gereja, wa masajidun, akan hancur semuanya. Karena Allah membela sampai sekarang semuanya ada, dan Islam menjadi minoritas di dunia ini. Di sini kita mayoritas di Indonesia, di dunia minoritas. Senjata di tangan mereka, ekonomi tangan mereka. Untuk ngerusak kamu gampang, dia remek aja kok, habis kayak kerupuk. 21 negara Arab nggak bisa ngelawan Amerika, buruk Amerika. Armada 6-nya saja di Laut Tengah nggak bisa mereka mengalahkan armadanya saja, apalagi ngelawan Amerikanya. Dah, supaya jangan dihancurkan, Allah intervensi membela orang Islam. Negara Islam yang terbelakang, yang bodoh, yang melarat itu dikasih minyak oleh Allah supaya eksis mereka. Dari mulai Maroko, Aljazair, semua sampai Indonesia minyaknya ada. Begitu Filipina nggak ada minyak kok. Apa ini disengaja apa memang kebetulan? Itu laula daf'ullahi nasa. Kamu ini bodoh, kamu ini terbelakang, kamu ini tukang gulet. Ya, apa yang kau banggakan? Bertengkar, goblok, terbelakang. Kok merasa paling hebat sendiri? Gimana sih? Nggak paham-paham. Iya, merasa hebat sendiri. Bangkitlah, sudah, jangan menyanyikan lagu-lagu lama lah. Iya kan gitu. Kita realistis saja sekarang, kita bangkit yuk gitu. Kita bikin Indonesia yang damai, Indonesia yang damai. Terima kasih kita. Baik, terima kasih. Satu. Masih satu lagi, ini karena ketua panitia, jadi saya berikan kesempatan terakhir ya Pak Andi. Iya, mohon izin Bu ya. Ini satu sebagai terakhir pamungkas. Habis ini nggak boleh ya, nggak boleh ada yang nanya. Begini Bu ya, dari seluruh penjelasan Bu ya, ini nampaknya kita kembali taskik kepada warisan ulama-ulama yang sudah kita wariskan selama ini, Bu ya. Misalnya dengan apa yang disampaikan oleh Bu ya, ini nampaknya kajian-kajian keagamaan kita ini semuanya sekarang kayaknya udah mending ditinggalin aja, sama sekali kita berpikir move on kepada sesuatu yang sekarang baru sifatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa ketika Buya menjelaskan tentang moderasi beragama lalu kaitannya selalu pada realitas sejarah umat Islam yang memang tidak bisa dikatakan indah. Kenapa harus seperti itu Bu ya? Terima kasih. Inilah pada akhirnya kita ngaji moderasi beragama sudah lama ya, sudah sekian tahun. Tapi pada akhirnya saya sendiri melihatnya mustahil terjadi kita mempersamakan persepsi lalu kita bergabung, berfusi menjadi satu madzhab besar, ya kan?
dengan skala prioritas akidahnya segala macam, nggak mungkin terjadi. Karena pluralitas ini adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Ini sunnatullah yang terjadi. Kalaupun kita persamakan, umpamakan sajalah, kita nggak usah nyebut nama agamanya, agama A sampai Z nih di dunia nih ya, A, B, C, Z, semua digulung sama Allah, tinggal agama A satu. Setelah itu berbeda lagi enggak? Oke. Kino-kininya aja habisin semua mazhab, tinggal akhirnya Muhammadiyah habis tinggal NU. Nanti berbeda lagi enggak? Oke, NU-nya NU Jatinegara. Berbeda lagi enggak? Tetap selamanya kita terus berbeda, karena pluralisme ini adalah ayat-ayat Allah, jangan dibantah ya. Jadi kita akan selesai bertengkar ketika kita sudah menerima bahwa pluralitas adalah realita yang tidak bisa dihindari, maka kita terima apa adanya seperti itu. Yakin enggak? Ya iya sudah. Kalau hidungmu mancung, silakan kau nikmati, syukuri. Jangan menghina orang hidungnya pesek dong. Ini kalau menghina orang sombong nih, ngapa itu hidung pesek itu? Beli kacamata segala, nanti nyangkolnya di mana? Oke, kita juga. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir tadi ya dari Pak Andi. Kita beri tepuk tangan untuk Buya yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Saya tidak berani untuk menyimpulkan karena terlalu dalam apa yang disampaikan oleh Buya, dan pertanyaan-pertanyaan sangat kritis, ontologi, epistemologinya, aksiologinya kena semuanya secara metodologis luar biasa. Tapi terakhir saya ingin menyampaikan bahwa tadi saya disampaikan oleh Pak Andi ada stiker ya dibagikan oleh kepada semua peserta. Di sini diungkapkan bahwa kesalehanku harus dirasakan oleh lingkunganku. Kemudian yang kedua, beragama itu untuk kedamaian dan kebersamaan. Dan yang ketiga, hari gini masih merasa benar sendiri? Masih merasa nggak? Dan yang terakhir, surga harus dirasakan oleh kita semua, jangan dimonopoli. Terima kasih diskusi yang luar biasa hari ini. Saya memberikan apresiasi dan ucapan pada Buya yang luar biasa, kesempatannya saya menjadi moderator, dan saya akan banyak belajar secara pribadi kepada Buya tentang moderatisme dan segala ilmunya. Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya akhiri diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan peningkatan kualitas SDM dosen-dosen NU se-DKI Jakarta dalam upaya memberikan penguatan wawasan moderasi beragama, dan kita bisa mengimplementasikan di lembaga-lembaga pendidikan kita masing-masing. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.